Halo, perkenalkan nama saya Septian Tambunan dengan NIM 21050720864. Saya akan mempresentasikan tugas agama saya dengan tema penjagaan ciptaan Allah. Dengan subkajian persoalan lingkungan, penyebab dan dampaknya, baik di arus lokal maupun global. Berbagai paradigma yang digunakan manusia terhadap lingkungan hidup, teknologi hidup, serta relasi manusia, Allah, dan ciptaan lain dalam hubungannya dengan keberlangsungan hidup seluruh ciptaan. Tanggung jawab umat Kristen sebagai penjaga ciptaan Allah. Kata pengantar, kerusakan lingkungan adalah masalah global yang sangat berpengaruh bagi seluruh ciptaan. Salah satu faktor upaya untuk mencari akar berbagai persoalan lingkungan adalah menghayatkan dan pemaknaan terhadap ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan demikian, mahasiswa Kristen yang terus belajar dan menghayati dan memakai ajaran kekristenan yang berhubungan dengan kondisi lingkungan yang sedang rusak. Kata pengantar, persoalan kerusakan atau krisis lingkungan. Persoalan lingkungan, penyebab dan dampaknya. Perusakan lingkungan adalah ancaman bagi seluruh ciptaan. Krisis lingkungan yang terjadi karena ketidakmampuan manusia dalam memperhatikan kelestarian hutan, penimbunan sampah yang tidak pada tempatnya, penggunaan cairan-cairan pembunuh hama yang berlebihan, dan asap yang berasal dari motor, pabrik, ataupun mobil. Dampak krisis lingkungan adalah bencana longsor yang akan menelan banyak korban, binatang yang kehilangan tempat tinggal atau tidak punah, akan menyerang ke perkampungan. Penimbunan sampah yang tidak pada tempatnya mendorong terjadinya wabak penyakit menular. Ekoteknologi, sebuah tanggapan terhadap krisis ekologi yang terjadi bertujuan menjelaskan wacana teologis tentang seluruh ciptaan Allah yang saling bergantung pada dengan yang lain. Ekspresi dari teknologi konstruktual yang muncul dalam kesadaran adalah krisis ekologi. Munculnya berbagai reaksi atau tuduhan terhadap kekristenan yang diduga menjadi pendorong terjadi krisis ekologi. Menanggapi tuduhan tersebut, berbagai upaya dilakukan para teolog untuk mengembalikan ciptaan kekristenan. Antara lain sebagai berikut: 1. Pendekatan sistematik, 2. Pendekatan biblis, 3. Pendekatan historis, 3. Pendekatan ekoparasis. Keberlangsungan hidup semesta, ciptaan Allah, manusia, ciptaan lainnya. Manusia berasal dari Allah, Allah membentuk manusia dari debu tanah, manusia diberikan napas kehidupan oleh Allah, artinya Allah yang hidup karena ia memiliki nisat kaim yang dia transfer kepada manusia sebagai gambarannya. Dengan demikian manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Dalam narasi penciptaan dikemukakan bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia. Kata perintah memperlihatkan Allah berada pada posisi penguasa yang memberikan tugas kepada manusia. Allah mengambil manusia yang telah dibentuknya dan menempatkannya ke dalam Taman Eden. Tujuan supaya mengusahakan dan memelihara taman. Kata memelihara mengandung makna bahwa manusia itu mempertahankan dan merawat apa yang telah ada. Tanggung jawab umat Kristen sebagai ciptaan Allah. Manusia diberi kemampuan kesehatan untuk menyelidiki, yang mengerti, mengelola, memelihara, dan memanfaatkan alam semesta. Tugas dan tanggung jawab dalam tindakan ekologis adalah menghargai alam. Tugas yang diberi Allah kepada umat Kristen tidak saja untuk memelihara atau merawat, tapi juga memperbarui atau menata kembali lingkungan hidupnya yang telah tercemar akibat bermacam-macam ketidakseimbangan. Menjaga mandat budaya atau kebebasan bertanggung jawab. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan untuk pelestarian. Implikasi, upaya dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis lingkungan digalakkan sebagai sebuah keprihatinan, kepedulian, dan juga pertanggungjawaban iman kepada Allah. Orang Kristen, khususnya orang Kristen, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memelihara serta ciptaan. Manusia sebaiknya menggunakan alam sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab dalam membangun dan menciptakan kelestarian hidup. Segala kegiatan konstruktif manusia pada hakikatnya merupakan partisipasi dalam karya kreatif Allah.